Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu Rahayu, salam budaya. Ketemu dengan saya Ki Jagat Gumelar. Sekarang punya gelar baru saya, Ki Jagat Gumelar. Biasanya Samwes atau Wahyu Eko Setiawan. Ini hari yang spesial, tanggal 2 Oktober adalah Hari Batik Nasional. Betul Mas Satria ya? Betul. Dan saya kedatangan seorang tamu yang istimewa, sebenarnya mendadak banget ini karena rencananya hari ini kita akan membahas keris Kamardikan dan keris kontemporer bersama Mas Empu, Krishna Singomenggolo Putro, Empu yang luar biasa, Empu muda dari Tlatah Singosari atau Kota Malang, tapi tidak mau dijuluki Tlatah Singosari, Mas Krishna katanya Tlatah Dinoyo, Perdikan, Kanjuruan. Ya, Hari Batik Nasional ini 2 Oktober kita peringati dan sudah diakui oleh UNESCO itu tahun 2009 ya Mas Satria? 2009, betul. Kalau keris diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia umat manusia tak benda itu di tahun 2005 gitu ya. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa keris dan batik ini mempunyai kaitan yang sangat kuat. Bahkan beberapa ragam pamor dan dapur keris itu juga ternyata ada di ragam motif batik dan berbagai turunannya. Dan seperti keris atau seperti tosan aji, batik juga bisa dijadikan pusaka, Mas Satria ya? Dari wastra pusaka ya. Jadi, nah ini kita kedatangan Mas Satria Paramandana. Jadi betul saya mengejanya namanya. Iya, Satria Parama aja boleh. Satria Parama. Jadi Mas Satria ini luar biasa, S1, S2-nya studinya tentang sejarah dan khususnya batik. Dan Mas Satria ini adalah owner dari Sundari Batik dan Art Gallery yang sekarang kita tempati sebagai studio Pusaka Panawijaya ini. Sundari Batik ada di Jalan Soekarno-Hatta, PTP 2 nomor A2 ya Mas? Betul. Ah, ini tempat pusat batik, pelatihan batik di sini semuanya, dan Mas Satria ini juga kolektor generasi Z ya, generasi milenial Z sampai alpha lah ya, orang muda luar biasa dan masih single ini Mas Satria. Saya pernah tahu nanti yang nonton juga ada cewek-cewek cantik-cantik yang gemar pusaka ini Mas Satria. Siap-siap di DM nanti ini IG-nya Mas Satria. Kita mau nanya dulu Mas Satria, jadi kenapa batik ini bisa dijadikan pusaka dan apa sih yang disebut batik itu? Apakah setiap ragam corak dan sebagainya itu bisa disebut batik? Monggo Mas Satria. Nah, jadi matur nuwun Ki Jagat Gumelar ya. Waduh, matur nuwun sudah memberikan waktu untuk kita di malam ini untuk diskusi, sharing. Di sini saya juga bukan berarti expert atau enggak, bukan, sama-sama belajar. Jadi yang saya tahu, jadi memang definisi batik sendiri itu kalau menurut UNESCO itu lebih ke teknik bagaimana membuat membuat suatu kain. Gitu. Nah, dari dari teknik yang istilahnya menerapkan malam pada kain. Nah, itu kan muncul berbagai corak. Nah, terus berbagai jenis motif. Nah, ya kalau kita mungkin kita bisa petakan ada sudah ratusan mungkin ya yang leluhur kita buat. Dan kembali lagi memang kita menyebutnya mungkin batik sebagai pusaka karena ketika dalam proses pembuatannya itu nggak beda jauh dengan ketika seorang empu membuat sebuah pusaka. Memang ada beberapa jenis batik itu yang dibuat ya terutama di zaman dulu ya memulainya itu dengan kuasa terdahulu. Tirakat ya, ada tirakatnya dulu ya. Kemudian bahkan yang menarik di daerah Pekalongan, di daerah Batang lebih tepatnya itu ada namanya batik rifaiyah. Itu batik rifaiyah. Betul. Nah, itu di sana itu jadi pesantren. Itu yang di sana itu ketika proses pembuatannya itu ya dengan doa, memang ibu-ibu itu membuat batik itu dengan berdoa dan memang dilantunkan. Nah, ditembangkan ya, seperti doa dalam keris juga kan kadang empu juga ada dulu empu Joyomisti itu kalau mandi juga dia melantunkan nembang doa ya. Ya, semacam itu. Jadi memang kita akhirnya bisa melihat titik temu di mana ternyata di dalam proses pembuatan batik itu juga
ada doa yang tersirat. Ada gitu. doa yang tersirat. Oh, Nggih. itulah kenapa batik juga bisa menjadi pusaka ya Mas Iya, Satria ya. betul. Oke. Mas Satria, kalau Mas Satria melihat ragam, kenapa kemudian entah siapa yang mengambil duluan siapa ya. Jadi beberapa misalkan motif sekar kacang gitu ya. Di Rician Keris juga ada sekar kacang. Terus kemudian motif Wahyu Tumurun ya. Di batik ada ya motif Iya. Wahyu Tumurun, kan gitulah. Itu Betul, betul. di Pamor Keris juga ada Pamor Wahyu Tumurun. Nah, Iya. itu kalau Mas Satria yang lihat itu kesejarahnya bagaimana Mas itu? Ya, jadi dari sedikit yang saya tahu memang batik sendiri ini relatif apa ya, masih apa ya, relatif baru lah sebetulnya kalau dibanding dari keris ini menurut literatur yang saya baca. Jadi justru di zaman Hindu Buddha, di era-era Singosari, di era Mojopahit, wastra yang eksis itu lebih ke arah tenun sebetulnya. Oh, tenun ya, tenun ya. Nah, makanya sebetulnya kalau kita akhirnya apa, Ki Jagat Kumara bertanya apa, oh duluan mana? Nah itu saya belum berani menjawab. Tapi saya yakin dari aspek apa, dari beberapa aspek tentu saling apa ya, saling mengisi. Saling mengisi, ya, ya. Loh, Mas Satria, apa bedanya batik dan tenun itu? Nah, kalau batik dan tenun itu sebetulnya gini, kita apa namanya, kadang kan kita di hari ini mumpung apa sebetulnya ini wacana yang perlu kita ulas juga. Betul, hari jadi batik ya. Kita fokus di batik tapi kadang-kadang kita lupa bahwa di Indonesia ini kekayaan wastra atau apa kain-kain tradisinya tuh luar biasa, banyak banget dari Sabang sampai Merauke. Nah, betul. Kita apa namanya, berdasarkan apa yang kita ketahui, tenun itu jauh lebih awal daripada batik karena dia prosesnya dari apa, memintal benang ya, nah, sampai menjadi sebuah motif. Nah, tenun itu, kalau tenun itu istilahnya membuat motifnya itu dari talian benangnya, nah terus di ini. Nah, kalau batik itu dia menggunakan malam, begitu. Nah, itu juga ragam hiasnya itu ya apa namanya, akhirnya banyak apa ya, istilahnya mungkin lebih variatif ya kalau di batik gitu. Jadi kalau kita tahu di apa namanya, di tenun misalnya ada motif lunglungan, itu juga sebetulnya diadaptasi di batik karena kita kalau di keris juga ada lunglungan lah istilahnya ya. Jadi kalau misalkan ini contohnya kayak gini. Nah, ini kan ada keris kinata juga nogo dan ada lunglungannya itu ya. Itu ya, berarti di batik juga ini diterapkan motif-motif kayak gini ya Mas ya? Iya, betul. Bahkan kan sedikit saya tahu kan di pendok-pendok pun kan juga ada kayak lunglungan. Iya, betul lah, ini di pendok-pendok kayak gini nih ya, di pendok-pendok ya. Nah, jadi memang akhirnya kita bisa menyamakannya dari aspek ragam hiasnya. Ragam hiasnya, betul. Jadi memang istilahnya kayak berpilin lah ya. Jadi antara ya menarik juga tadi. Saya pernah kuliah di Mas. Jadi kuliah umum gitu ya di Prof. Mudrajat Kuncoro, salah satu guru besar UGM itu mengatakan bahwa masa depan Indonesia itu ada di ekonomi budaya sebenarnya. Kenapa? Karena budaya itu adalah modal. Ekonomi itu kan, ekonomi produksi dan industri itu kan pasti butuh modal. Entah itu SDM, entah itu uang, entah itu dalam bentuk apa katakanlah kreativitas, daya cipta lah. Entah itu sumber daya alam, itu kan juga modal lah. Di ekonomi budaya itu modal kita tadi banyak ya. Contoh kayak batik tadi ya, kain ya, kekayaan wastra itu kan bisa jadi ekonomi budaya gitu loh. Jadi nah, persoalannya memang tentang pengetahuan ekonomi budaya atau bagaimana mengembangkan ekosistem ekonomi budaya ini seringkali kalah dengan industri massal. Nah, Mas Satria sebagai generasi muda kira-kira punya nggak pandangan atau pemikiran seharusnya pengembangan ekonomi budaya itu begini? Karena kalau kita ngomong ekonomi budaya itu tidak hanya sekedar ekonomi kreatif loh. Iya, betul. Betul kan ya? Karena kalau kita ngomong modal, budaya kita jadikan modal ya. Kita konsepnya tadi contoh kayak keris. Sama, keris ini kan bingkainya Tosanaji gitu ya. Dari Sabang Merauke jumlahnya ribuan. Batik juga saya kira ribuan Mas, tidak 100 gitu ya. Nah, Mas Satria punya visi apa, punya ide apa untuk mengembangkan ekonomi budaya ini dari bisnis yang Mas Satria tekuni dan bagaimana sih prospeknya batik itu Mas untuk pengembangan ekosistem ekonomi budaya? Saya rasa memang ekonomi budaya itu apa ya, lumayan tricky juga karena kan dalam proses produksinya itu kan kebanyakan masih
tradisional. Betul, Nah, betul. Jadi memang ketika kita bicara soal bisnis dan bagaimana supaya bisa diterima sebagai sesuatu yang populer, Betul, betul. otomatis mau tidak mau ada beberapa hal yang kita bukan korbankan ya, tapi kita kurangi. Jadi Kita kurangi. misal ketika kita bicara soal batik tulis itu kan ketika membuat batik tulis yang kelas masterpiece yang pewarnaannya dengan pewarna alam, Betul. tentu prosesnya itu memakan waktu ya bisa berbulan-bulan karena satu dari proses mencantingnya mungkin ada detail-detail tertentu yang harus itu luar biasa ya. Itu bahkan bisa 2 minggu sampai 1 bulan untuk hanya nyantingnya, belum proses pewarnaannya yang kalau pewarna alam itu harus cuacanya betul-betul bagus. Nah, kalau hujan jadi hasilnya kurang bagus. Saya rasa di keris juga kendalanya mungkin sama ya. Jadi kalau kita bicara keris sebagai pusaka yang memang adiluhung itu kan juga ini mungkin dari perspektif saya kalau dalam posisi yang sakral kan kita harus ketika memulai membuat suatu keris itu kan ada hari-hari tertentu. Kalau yang sedikit yang saya tahu kan di Bali itu waktu tumpek landep begitu kan. Atau kalau di atau di bulan purnama ya ketika memulai purnama sidi. Purnama sidi. Nah, ini kan juga kita perlu istilahnya juga membagi, mungkin ada grade keris yang istilahnya mudah dijangkau oleh masyarakat, ada yang memang kelas kolektor, collectible item. Nah, saya rasa kalau di batik ini untuk masalah itu mungkin agak bisa terselesaikan. Mungkin ini juga bisa jadi diskusi bersama untuk teman-teman pegiat Tosan Aji. Betul, iya Mas. Jadi kalau saya lihat mengembangkan batik kan mungkin loh, ini pandangan saya karena saya bukan orang di dunia batik. Batik mungkin pemasarannya lebih gampang karena bisa dipakai kan, bisa dipakai karena ini beli batik untuk apa misalnya. Untuk harian, untuk udeng, untuk kondangan, untuk apa kan gitu. Cuma kadang kita merasionalisasi untuk beli keris untuk apa itu juga kadang-kadang tantangannya itu tantangannya di situ. Kalau menurut Mas Satria bagaimana Mas tantangannya pada para pelestari Tosan Aji, khususnya para pebursa Tosan Aji atau bakul keris lah ya. Jadi bagaimana untuk bahasanya kepada generasi muda itu Mas, supaya diterima? Ya, mungkin kalau yang dari sependek yang saya tahu kan teman-teman yang generasi milenial ke sini, jadi Gen Z dan bahkan Alpha itu kan ketika dibahasnya dari aspek esoteri ya. Kalau itu kadang-kadang agak pasti akan terbelah jadi beberapa kubu. Ada yang aduh apa sih maksudnya kok membahas yang klinik, kan ada yang nggak suka begitu. Ada yang juga aku nggak mau koleksi barang yang mistik-mistik begitu. Nah, ada juga yang oke, memang ada orang-orang tertentu yang memang suka esoteri. Nah, saya rasa mungkin yang bisa untuk langkah awal itu memang dari aspek eksoteri mungkin ya. Jadi dari segi keindahannya mungkin yang memang agak tricky itu betul tadi katanya Ki Jagat Gemelar bahwa urgensinya apa. Nah, itu kadang kan juga terus saya punya keris ini apa. Nah, itu memang juga apalagi kalau kita lihat yang generasi ke sini kan dengan tingkat kriminalitas remaja yang tinggi. Nah, itu juga sebetulnya agak jadi hal yang perlu kita juga harus punya sistem jadi tantangan bersama sebenarnya, tanggung jawab bersama istilahnya menormalisasi lagi penggunaan keris ini ya. Kita juga harus punya satu dari aspek hukum pasti harus ada perlindungan juga. Terus dari aspek sosial budaya pun juga harus perlu diedukasi lagi. Betul. Ini para peserta bisa like, share dan komen. Khusus malam ini komen terbaik kita akan hibahkan hadiah keris. Sebilah keris Megantoro Kelengan ini, jadi warangkanya lawasan, akan dihibahkan dan nanti tim kreatif yang akan memilih komentar-komentar terbaik dan langsung di inbox atau di DM nanti ke alamatnya. Jadi supaya ini khusus bagi teman-teman yang saya dan Mas Satria belum kenal ini ya. Nanti kalau kenal dikira kita kong kali kong. Enggak, ini tidak ada. Jadi nanti teman-teman silakan komen atau share, like, subscribe di channel kami.
Ini akan kita kirimkan dan nanti penerimanya setelah nerima kami mohon untuk mengirimkan foto bahwa kerisnya sudah diterima dan itu akan kita buat pengumuman. Untuk konfirmasi. Iya, karena ini sudah ada jatah 3 keris sebenarnya, satu untuk malam ini, satu untuk berikutnya, satu berikutnya. Nanti kalau 3-3-nya dibagi semuanya cepat habis kerisnya. Jadi malam ini kita akan bagi keris luar biasa ini Megantoro Kelengan yang tadi udah saya kirimkan fotonya bagi komentar terbaik tentang batik dan keris. Apa sih hubungannya batik dan keris atau kaitannya atau peran strategis keris dan batik? Oke Mas Satria, kita lanjut Mas Satria. Mas Satria, selama Mas Satria mengelola bisnis batik Sundari ini Mas Satria, potensinya bagaimana ke depan? Jadi di tengah hingar-bingarnya apa itu produk second itu namanya itu? Thrift ya, thrift, banjir barang impor yang second itu ya, itu kan juga pasti berimbas kepada dunia fashion atau dunia industri garment dan khususnya batik ini yang kita bahas. Nah, bagaimana saran Mas Satria atau himbauan Mas Satria kepada para pemegang kebijakan dan kepada generasi muda untuk melestarikan budaya batik di tengah ancaman budaya global, Mas Satria, fashion global khususnya. Jadi memang kalau menurut saya pribadi memang yang jadi tantangan untuk masa sekarang ini kan kita menghadapi isu-isu lingkungan. Jadi karena kita mungkin pemirsa bisa menyadari bahwa ternyata suhu belakangan ini luar biasa panasnya ya. Ini seminggu ini panas banget suhunya di mana-mana itu. Ya, aduh 35 derajat sekian, bahkan mungkin di daerah lain bisa di atas itu karena memang selain faktor El Nino tapi kan juga pemanasan global itu juga jadi isu yang hangat. Nah, dan ini nyata. Memang ancamannya nyata ya. Betul. Nah, kalau memang di bidang batik itu memang yang jadi tantangan itu kita bagaimana sih membuat batik yang ramah lingkungan. Batik yang ramah lingkungan. Nah, karena tapi juga ada tambahannya, batik ramah lingkungan yang terjangkau. Karena sejauh ini juga karena batik ramah lingkungan harganya mahal juga, Mas. Nah, biasanya relatif mahal ya. Iya, makanya. Berarti harus ditambahi batik yang ramah lingkungan dan harganya terjangkau. Bagaimana itu caranya, Mas? Nah, makanya itu juga perlu memang ada rembuk bersama di antara teman-teman perajin. Selain itu memang juga kita mau tidak mau akhirnya perlu research dari pemerintah, mungkin dari BRIN atau mungkin dari kampus-kampus perlu ada riset bagaimana sih membuat bahan yang ramah lingkungan. Betul. Ya, karena kalau kita dengan setidaknya dengan bahan yang ramah lingkungan ketika apalagi di proses pewarnaan, karena kan kalau di proses pencantingan itu ketika ada sisa malam itu kita masih bisa recycle. Masih kita bisa gunakan lagi. Tapi ketika pewarnaan memang itu jadi kendala. Nah, itu satu di situ. Kemudian kalau tadi ada soal thrift, sebetulnya juga ini fenomena yang lumayan menarik sebetulnya. Jadi saya temui di beberapa akun Instagram atau di akun YouTube juga. Sekarang itu memang lagi ada gerakan istilahnya berkain ya, jadi menggunakan kain-kain tradisi. Nah, itu dikombin dengan thrift tapi itu kebaya lama. Nah, itu juga sebetulnya jadi kita sebetulnya umpama memang dalam tanda kutip mengkhawatirkan thrift. Nah, harus thrift yang mana dulu? Kalau mungkin itu thrift yang import kita harus perlu hati-hati karena kan tentu ada faktor-faktor kesehatan yang kita harus perhatikan. Tapi kalau mungkin dalam negeri kita kan paling tidak gini ya, mungkin mohon maaf bisa dikoreksi, tapi keringatnya orang yang di tropis itu kan ya nggak mungkin beda-beda juga tapi kan tentu paling tidak jenis kalaupun ada jenis penyakitnya pun kan kita sudah lazim gitu. Nah, kita perlu ingat ketika kembali ke sejarah ketika Christopher Columbus datang ke Amerika waktu itu, orang Eropa mereka ada virus mereka itu kan punya cacar, mereka membawa cacar itu ke daratan Amerika. Nah, itu kan membawa malapetaka untuk penduduk lokal. Nah, itu kan walaupun Indonesia hari ini itu sudah bercampur-campur tidak murni orang Bumi Putra, walaupun itu istilahnya juga harus diperdebatkan lagi, tapi
tentu ketahanan kita yang ada di tropis dan di Eropa atau Iya. daerah lain yang cenderung subtropis. Nah, Iya. itu kan Beda. kita harus apa ya, Betul, lebih waspada. hati-hati begitu. Betul. Jadi ada faktor kesehatan juga ya Mas Satria ya. Iya, Ini yang perlu betul. dipertimbangkan bagi pemirsa. Mas Satria, balik lagi Mas Satria. Bagaimana kemudian, apakah ada upaya begitu Mas Satria? Jadi mengcombine tentang strategi marketing batik dan keris, begitu Mas Satria. Proyeksinya Sundari punya seperti itu nggak Mas? Jadi apakah hanya khusus fokus batik atau seperti apa Mas? Nah, sebetulnya memang ini juga kita juga perlu ada diskusi antara baik teman-teman yang bergerak di batik dan di keris, itu kita perlu ada diskusi. Dan kalau sependek yang saya tahu kan interaksi keris dan batik yang paling dekat itu kan singep. Ya, singep. Oh ya, tempatnya keris ya. Oke, Nah, singep. Nah, itu kan apa namanya, dari Mas, minta tolong diambilkan singep keris ini Mas ya. Contoh lupa saya tak ambilkan ya. Singep. Tempatnya keris, singepnya, kainnya. Lah yang ada batiknya. Nah, itu Mas. Nah, nggak apa-apa langsung. Nah, satu aja. Ini lah, ini singep ya. Singep ini interaksi ya, jelas ya. Iya. Di dalamnya ada keris. Nah, di dalamnya ada batik ya. Ini Mas Satria ya. Iya, memang betul. Harusnya kalau saya lihat memang selama ini bursa batik dan bursa keris atau pameran batik dan pameran keris itu jarang bersanding. Saya belum tahu. Jadi sependek sepengetahuan saya ya Mas ya. Jarang lah. Jarang ya. Kalau saya lihat batik toh gitu ya. Kalau keris toh gitu. Padahal ini juga antara batik ini singep dan keris ini sangat berhubungan sekali gitu Mas Satria ya. Nah, ini juga bisa jadi ide bagi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Barangkali suatu saat ada event yang menggabungkan antara keris dan batik, karena memang realitanya apa yang ada di batik juga ada di dalam keris, apa yang ada di dalam keris juga ada di batik Mas ya. Benar ya? Ya, gimana Mas? Jadi mungkin ini juga apa namanya, wacana yang cukup menarik ketika kita bicara ageman ya. Ya, ageman. Nah, ageman itu kan baju ya, kalau secara harafiah. Nah, istilahnya gini, kalau saya boleh berpendapat, sudah kerisnya istimewa, masa agemannya biasa. Nah, bajunya, kan, nah jadi kan mungkin kalau ketika kita bicara, nah tentu kan nanti ada grading ya. Jadi ada apa, batik kan, kalau kita bisa lihat kan ada beberapa batik itu yang untuk singep itu ya tekstil ya, jadi tekstil motif batik. Nah, belum saya temui yang memang asli batik yang setahu saya ya. Jadi memang istilahnya bentuknya seperti ini. Nah, itu betul-betul didesain entah itu tulis atau cap. Nah, itu betul-betul dikhususkan untuk singep, itu belum ada. Nah, itu belum kan ada ya. Nah, ya rata-rata memang dari batik daur ulang. Maksudnya dari potongan-potongan batik yang nggak kepakai, perca gitu ya. Jadi tidak pernah digarap secara serius bahwa memang singep ini dengan batik, dengan pusaka, singepnya juga pusaka, kerisnya juga pusaka. Harusnya begitu Mas. Betul. Oke, siap. Iya. Barangkali juga jadi ide juga Mas Satria ya, keris dan batik lah. Mas Satria, menyikapi tadi kembali lagi, ini ada konsep ekonomi budaya Mas Satria. Jadi di tengah perkembangan ekonomi kreatif gitu ya, yang dijadikan primadona gitu ya. Tapi saya kira memang ternyata dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan zaman, orang-orang ini semakin merindukan kembali ke akarnya atau kembali ke budayanya gitu ya. Ya saya lihat kan setelah dijuju gitu ya, dilulu dengan beragam budaya yang lain dan sebagainya begitu ya. Ini ada apa ya? Ada panggilan atau ada kok kita kayaknya jauh dari diri kita ya, atau kok kita rasanya jauh dari rumah kita, kok kita jauh dari jati diri kita gitu Mas Satria. Ini ada konsep baru namanya ekonomi budaya. Yang kemarin itu di pertemuan negara-negara G20 waktu di Bali itu ada satu fakta yang luar biasa, bahwa disepakati 20 negara ini yang tergabung di G20 akan mengembangkan ekonomi budaya. Di mana ekonomi budaya ini ternyata itu mampu mendamaikan antar negara dengan pertukaran budaya gitu ya. Selama ini kan konflik-konflik yang terjadi ini justru dikarenakan mereka semakin menjauh dari budaya. Nah, bagaimana Mas Satria melihat potensi sistem ekonomi budaya ini untuk dikembangkan di Indonesia gitu ya, pada umumnya, dan di Kota Malang lah, di kota yang kita tinggali ini pada khususnya Mas Satria. Ya, kalau saya melihat sebetulnya
ini bukan hal yang baru dalam tanda kutip, karena kalau kita lihat di sejarah sebetulnya Bung Karno sudah melakukannya itu lebih awal. Jadi ada apa mungkin pemirsa bisa cek diplomasi kebudayaan di eranya Bung Karno. Nah itu kan salah satu yang cukup terkenal kan istilahnya anggrek yang anggrek yang dikembangkan di kebun raya Bogor itu kan diberikan untuk Presiden Korea Utara Kim Il-sung ya, kalau saya nggak salah. Nah, jadi kan bahkan anggrek itu didedikasikan dan diberi nama Kim Il-sungia. Nah, itu kan salah satu bentuk apa ya, kita itu diplomasi budaya. Memang kadang orang menganggap budaya itu hanya apa namanya, pemanis gitu ya budaya itu lebih ke benda-benda yang begini. Nah, tapi kadang apa ya, pertukaran dalam bentuk misalnya kayak nama itu tadi sudah termasuk pertukaran budaya. Betul. Dan itu justru mampu mendamaikan gitu ya. Iya, betul. Bahkan kan apa namanya, kenyataannya relasi Korea Utara dengan Indonesia, walaupun istilahnya seluruh dunia memusuhi Korea Utara dan begitupun sebaliknya, tapi dengan Indonesia mereka baik-baik saja begitu. Nah, itu kan tahu sejarahnya. Iya, betul. Dan betul di Indonesia di sana itu sangat dihargai di Korea Utara gitu. Nah, betul. Apalagi sekali lagi kita punya modal budaya ya. Jadi keris batik ini kan modal loh, modal yang tidak akan ada habisnya. Kalau kita gali motif-motif itu ya. Mas Satria, seperti juga keris yang saya tahu ya. Keris itu kan ada keris Kamardikan atau keris masa kini atau keris kontemporer gitu. Apakah di batik juga ada, Mas? Atau batik juga harus menganut pakem gitu atau gimana gitu, Mas? Nah, ini sebetulnya juga nggak beda jauh dari apa namanya perdebatan antara pakem dan kontemporer ini. Saya rasa di keris juga ada perdebatan, di batik pun juga sama. Jadi bagi sebagian orang memang ketika kita bicara batik sebagai itu tadi ya budaya adiluhung yang tidak boleh dirubah pakemnya itu. Ya itu apa namanya, memang ranahnya kayak kalau di batik itu mungkin kayak batik keraton ya. Jadi memang itu hal-hal yang misalnya batik parang dengan ukuran berapa sentimeter. Nah, itu kan ada di Stadsblad ya Belanda itu kan ada aturannya yang boleh pakai misalnya raja. Nah, saya rasa kan di keris juga begitu, ada ricikan tertentu. Oh ya, kalau begini itu Megantoro, kalau ini ricikan tertentu ini jadi Sempono atau apa. Nah, itu kan saya rasa sama. Nah, ketika kita bicara kontemporer berarti kan kita melihat Empu itu sebagai apa ya, jiwa yang kreatif, jiwa yang penuh dengan apa namanya, kesenian yang apa namanya, istilahnya apa ya, eksplorasi dirinya itu kan tidak semata-mata apa namanya berhenti di pakem. Nah, mungkin kalau kita kembali ke ke batik, nah kita kan juga lihat dalam situasi sekarang tidak semua orang apa namanya suka batik yang klasik yang langgamnya pakem. Nah, karena ya memang ada pangsanya, tapi ketika kita masuk ke pasar anak muda tentu kan perlu ada itu tadi secara eksoteri ya, itu harus menarik. Jadi apa namanya, desainnya minimalis, mungkin warnanya juga apa namanya yang apa namanya kekinian. Nah, jadi warnanya entah itu hijau sik atau apa namanya ya warna-warna yang istilahnya lagi in lah. Nah, itu saya rasa juga ada apa ya, itu juga ada perdebatan-perdebatan. Siap. Jadi ada pernyataan menarik dari Mas Satria. Jadi seorang empu adalah jiwa yang kreatif dan berbudaya. Jadi anak muda itu jiwanya kreatif, tapi kadang-kadang tidak berbudaya. Nah, tapi saya yakin generasi muda yang sekarang ada di Indonesia itu jiwanya kreatif dan berbudaya. Kalaupun nanti kurang berbudaya, saya yakin mereka apapun karena sudah mewarisi gen kebudayaan leluhur kita, leluhur Nusantara, saya yakin pasti akan menemukan panggilannya. Kembali lagi pemirsa, tulis komentar baik ya. Jika berkenan juga share dan subscribe. Nanti akan mendapatkan hibah keris pusaka Megantoro ini, kerisnya ini luar biasa kerisnya Megantoro Kelengan. Ini akan dihibahkan. Ongkirnya akan kita tanggung, ya, ongkirnya akan kita tanggung. Nanti penerima cuma kita minta tolong untuk posting bersama kerisnya agar nanti konfirmasi ke kita bahwa kerisnya sudah diterima, dan kita akan kembali memposting di kanal media sosial kita supaya nanti terbukti bahwa memang keris ini dihibahkan kepada para pemirsa. Mas Satria, tadi disinggung warna begitu ya.
warna itu mempunyai magis gitu ya. Iya. Warna itu mempunyai magis, mempunyai aura gitu ya. Apakah pemilihan warna pada batik-batik tertentu itu juga mengandung unsur filosofi, Mas Satria? Nah, ini mungkin apa namanya, kita bisa sambil melihat Siap. di beberapa Sambil melihat, sambil minum teh, minum kopi. Nah, gitu. Jadi sebetulnya di batik itu memang ada apa ya, kita yang paling umum itu ada misalnya warna sogan, warna tanah itu ya. Jadi warna sogan. Nah, itu ada juga warna-warna misalnya pari anom seperti warnanya Mangkunegaran yang hijau dan kuning. Nah, itu sebetulnya memang punya apa ya? Punya makna-makna tersendiri begitu. Jadi sambil saya lihat ya. Jadi kita karena apa namanya istilahnya juga sambil berbagi, dan saya juga istilahnya sambil belajar. Nah, sambil sama-sama belajar dan karena sama-sama belajar kita perlu ada referensinya. Betul. Nanti mohon dikoreksi juga, saya masukan, kita juga perlu masukan karena bukan kita yang paling tahu, Mas Satria, ya, bukan kita yang paling benar. Nanti kalau salah kita mohon untuk dikoreksi juga, supaya kita bisa memperbaiki lah, bisa memberikan pandangan, nilai-nilai yang benar seperti apa. Kita tunggu, Mas Satria. Nah, tentang warna ya, sebentar. Nah, ini jadi sedikit yang bisa saya ulas. Nah, ini saya juga yang sedang saya baca ini referensinya berjudul Seni Kerajinan Batik Indonesia. Ini saya dapatkan kopiannya dari perpustakaan di Yogyakarta. Gitu. Nah, saya sangat berterima kasih untuk perpustakaan Balai Kerajinan Batik ya. Balai Kerajinan Batik ya. Saya sangat berterima kasih karena ini buku yang termasuk langka. Gitu. Nah, jadi bahkan di sini juga ada apa untuk resep-resep batik yang lama itu pun juga ada di sini. Yogyakarta, Solo, Pekalongan itu memang bisa dijadikan ya Mas, studi banding untuk pengembangan batik ya bagi daerah-daerah lain, Mas ya. Iya, betul. Dan memang saya yakin seluruh daerah di Indonesia ini bahkan sampai ke desa itu pasti punya ragam batik sendiri ya, Mas ya. Betul. Jadi dan itu kan ragam hiasnya tentu mengadaptasi dari lingkungan dari kearifan lokal ya. Betul. Makanya nggak habis-habis itu. Jadi kalau dijadikan modal ekonomi budaya itu kan nggak habis-habis itu. Berapa puluh ribu desa di Indonesia kan gitu loh. Betul. Bahkan kan kita tinggal menengok aja katakanlah di Malang sudah ada berapa kelurahan, ada berapa kecamatan, dan itu sudah jadi, bahkan dari tiap kelurahan itu bisa jadi motif batiknya sendiri-sendiri kalau kita memang jeli. Itu kalau kita jeli, jadi lebih dari ekonomi kreatif adalah kita mengembangkan ekonomi budaya sebenarnya. Jadi kita sudah punya, kalau kita mengembangkan ekonomi budaya, seluruh daerah di Indonesia itu pasti punya modalnya, pasti ada budayanya. Betul. Nah, itu Mas. Lah ini warna-warna ini. Nah, Nah, ini kan semisal untuk warna merah putih. Nah, merah putih itu kan sudah dikenal kan dari era Kadiri. Memang panji-panjinya. Gula Klopo. Nah, Gula Klopo itu kan sudah eksis di era Kadiri. Nah, itu juga digunakan paling tidak di batik itu juga ada. Kalaupun tidak batik, istilahnya wastra pun juga ada. Nah, ini kan kalau sedikit yang saya tahu, nah ini kan ada misalnya ada falsafah warna. Nah, ini misalnya nah ini ada warna nah ini cerita kisah manusia. Nah, ini ada kiblat, misalnya kiblat papat limo pancar. Nah, ini ada misalnya di warna timur itu dilambangkan warna putih, di selatan itu warna merah, terus warna di barat itu ada kuning, utara itu ada hitam. Nah, itu ini sebenarnya sama dengan keris ya. Kiblat papat limo pancar itu juga bawahnya ada di keris gitu ya. Nah, kalau di keris itu bagaimana, Pak? Kemarin dilaporkan Bu Panani, saya lupa juga. Waduh, siap. Iya. Ini kan ada misalnya wadaran tentang kain yang digunakan Bima ketika bertemu dengan Dewa Ruci. Nah, itu kan ada poleng Bang Bintulu. Nah, itu kan ada warna hitam, merah, kuning, putih, hijau ini. Nah, jadi kan kalau di sini ada di wedar itu misalnya warna hitam itu melambangkan angkara murka, jadi penghalang maksud baik. Nah, terus untuk merah itu melambangkan hawa nafsu. Jadi istilahnya ya untuk pengingat aja ya. Jadi kuning itu perbuatan perusak, merintangi keselamatan. Putih warna
ketenangan dan tentram, hijau kemampuan menahan kejahatan. Nah, nah ini kalau yang warna Bang Poleng Bintulu Aji ini tadi, kan ini tadi beda lagi. Nah itu ada putih, kuning, merah, hitam. Jadi apa namanya? Kalau kita melihat dari apa namanya, ini sedikit dari warna-warna yang ada ditemukan di kain klasik ya. Nah ada juga tadi kan Shogun itu kan lebih ke warna-warna yang menunjukkan apa ya, sebagai karena digunakan umumnya di keraton, jadi kan simbol bahwa apa ya, sebagai pemimpin itu harus apa, down to earth ya kalau bahasanya. Nah, itu membumi begitu. Nah, membumi, down to earth. Nah, kalau di warna klasik ada juga misalnya warna Bang Biron itu di daerah pesisir itu kan karena itu pengaruh dari budaya asing ya, jadi biru itu lebih ke warna Belanda, orang-orang apa mewakili orang Eropa. Nah, merah itu lebih ke orang Tionghoa. Nah, itu kan juga dari situ kita bisa melihat bahwa batik itu tidak hanya secara filosofis saja, tapi itu juga merekam apa historis ya, merekam zaman juga. Merekam zaman juga ya. Oke. Jadi memang luar biasa itu kalau digali Mas ya. Jadi belum lagi kepada model-model ketika diterapkan menjadi outer, menjadi pakaian, menjadi apa, luar biasa loh ya batik itu. Nah, Mas Satria, apa yang kemudian dilakukan pemerintah itu adalah kalau nggak salah tiap hari apa itu yang ada batik itu ya, berbatik itu ya. Jadi kalau di pemerintahan Kota Malang itu hari Jumat apa Kamis? Kayaknya Kamis ya. Kamis ya yang batik itu. Apakah cukup seperti itu? Terus kemudian kalau menurut Mas Satria ini, bagaimana kemudian pengembangan UMKM batik di Kota Malang ada berapa sepengetahuan Mas Satria? Wah, kalau untuk jumlah spesifiknya saya kurang paham. Lebih perkiraan? Tapi paling tidak di setiap apa namanya kecamatan itu adalah. Setiap kecamatan ya, tidak di setiap kelurahan ya. Di Kota Malang ada 57 kelurahan ada. Nah, ya apa tidak semua tapi ada lah. Tidak semua ada ya. Oke, jadi ini memang perlu kerja bersama. Sekali lagi, kalau kita berpola pikir ekonomi budaya, maka semuanya punya modal. Tapi kalau kita berpola pikir ekonomi industri, tidak semuanya punya modal uang, kan gitu ya Mas ya. Tidak semuanya punya modal alat produksi. Tapi kalau kita berpikirnya ekonomi budaya, semuanya pasti punya modal. Betul begitu ya Mas Satria ya. Nah, bagaimana kemudian pengembangan ekonomi budaya ini dikembangkan juga dengan generasi muda yang punya jiwa-jiwa kreatif tadi ya. Jangan sampai kemudian anak muda ini jiwa-jiwa bersedih gitu ya, kayak musik gitu ya. Jiwa-jiwa yang bersedih kayak judul musik itu apa? Kesukaannya Mas Budi itu, judulnya jiwa-jiwa yang bersedih itu. Itu saya kira bukanlah tipikal anak muda ini, bukan jiwa-jiwa bersedih gitu ya. Tapi jiwa-jiwa yang kreatif dan berbudaya. Karena kreatif saja tidak cukup, ternyata kalau kita jumpai banyak kemudian insan kreatif yang lepas dari budaya, akhirnya malah justru tidak mempunyai makna, nggak hidup biasanya di dalam jadi kayak karya kreasinya. Mas Satria, kembali lagi ke pembahasan ke keris. Kalau menurut Mas Satria ini, pandangan Mas Satria, setiap daerah di Indonesia, kota kabupaten ini Mas Satria, itu kan pasti mempunyai keris dan ragam batik. Ya. Apakah mereka juga harus membangun museum pusaka yang isinya adalah bisa tosanaji, kemudian bisa batik, ya wastra ya, pusaka wastra atau apa saja. Kalau menurut Mas Satria, wajib nggak itu Mas Satria? Seharusnya itu. Saya rasa memang kadang ini juga lumayan tricky ketika agak apa ya istilahnya, kesan museum di kita itu kadang-kadang kan apa ya, jujur aja mungkin pemirsa yang Gen Z ke bawah pasti melihat museum apa sih, kok lihat barang-barang kuno, terus tempatnya kok serem kayak gitu kan. Nah, tempatnya kok serem museum ya. Itu kan pasti apa namanya mungkin buat orang tertentu yang tapi Museum Purwa asik loh Mas. Mas. Museum Purwa Kota Malang itu keren. Nah, betul. Makanya itu kan apa namanya jadi tantangan untuk apa namanya tiap daerah untuk bikin museum itu seinteraktif mungkin sebetulnya. Betul. Nah, saya rasa memang apa namanya apa ya, peran museum ini penting. Jadi untuk satu, ketika apa namanya kita ada temuan itu kan apa namanya di satu daerah, saya yakin ya setidak-tidaknya adalah, walaupun kita nggak usah bicara sampai era purbakala yang
terlalu jauh. Paling Pasti tidak ada lah paling barang-barang tidak di temuan. era Hindu Buddha atau Iya. mungkin di di masa Kesultanan Iya. Islam begitu. Nah, saya rasa yang penting itu yang menurut saya cukup menarik itu kayak di Museum Sono Budoyo di Jogja. Sono Budoyo, Nah, itu ya. kan misalnya ada ditampilkan ada keris. Nah, itu interaktif. Jadi dipencet Iya. nanti keluar ada kayak apinya atau nanti kan ada keren. narasinya. Iya, Nah, iya, iya. saya rasa kalau setiap daerah istilahnya memang wajib punya lah ya. Kalau menyiapkan, menurut saya wajib punya, ya. menyiapkan dana yang istilahnya ya kalau saya mau boleh bisik-bisik jangan pelit-pelit untuk museum ya. Jadi jangan pelit-pelit untuk museum ya jadi, daerah. namanya? Karena memang museum itu jangan tirikan, Mas. Itu Iya. loh. Padahal museum itu mewariskan peradaban, ya kan? Mewariskan ingatan kolektif kolegial terhadap leluhurnya, yang kemudian generasi sekarang dan yang akan datang tahu siapa dirinya dan tidak kehilangan jati dirinya. Gitu loh kok. Kemudian Pemda itu medit gitu ya. Nah, apa ini juga bagi teman-teman perkerisan juga ngomong bahwa harusnya daerah itu, kota, kabupaten di seluruh Indonesia itu punya museum pusaka yang isinya pusaka. Tidak mungkin di Indonesia ini ada daerah yang tidak punya pusaka. Pasti setiap daerah itu punya pusaka. Baik itu Tosanaji maupun Wasra, betul Mas ya? Betul. Ya jangan pelit-pelit. Iya, betul. Ya, bahkan kan kalau kita bicara pusaka kayak literatur karya sastra itu kan juga sebetulnya bisa dibilang dalam beberapa hal kan itu juga pusaka. Betul. Kan ada japa mantranya atau mungkin kitab-kitab yang tertulis di lontar itu ya. Nah, iya itu kan juga bisa kitab yang dilontar atau bahkan kalau di era Islam itu ya sudah dalam bentuk kitab-kitab yang di pesantren itu juga sebetulnya memang harus ada pendokumentasian lah sebetulnya. Jadi kadang itu yang jadi kalau di Malang itu ada Pak Lulut, Museum Puspa Lulut. Kemarin dapat kunjungan dari Museum Nasional, kami nggak tahu promonya. Pak Lulut itu luar biasa. Hebat beliau mendokumentasikan itu sampai kemana-mana dari saya. Mas kalau ketemu naskah kuno saya beli. Mas kalau pameran keris ketemu naskah kuno saya beli gitu. Nah saya kira itu tadi. Memang selama ini teman-teman pameran ya baik bursa, batul itu pedagang maupun UMKM selalu terpisah antara pameran keris, pameran batik atau mungkin pelestari budaya itu Mas. Terus lanjut Mas. Nah, jadi memang kalau kita bicara kembali soal pelestarian, jadi mungkin ketika istilahnya ada musim pusaka ya di satu daerah kan tadi kembali lagi kan tidak harus bentuknya keris ya, kadang-kadang ada yang bentuknya tombak atau batik atau pedang atau mungkin ada jenis pusaka kayak kujang yang kayak eksklusif di daerah lain tidak ada atau katga atau apalah. Nah, saya rasa kalau itu bisa dikumpulkan di satu museum itu juga terus disajikan misalnya bisa interaktif mungkin ada efek api-apinya atau mungkin istilahnya kita bumbuin kayak kalau zaman dulu itu cerita kuping ho ya. Jadi ada narasinya. Ada narasi yang menarik. Istilahnya logis. Kalau narasi mengedukasi lah ya. Logis tapi juga menarik juga. Betul, kayak gitu. Kadang kalau ya itu tadi kembali lagi kalau dibicarakan tuah itu kadang-kadang kan orang nggak semua percaya gitu. Betul. Tapi ketika kita teknik pembuatannya itu kalau era katakanlah era Mojopahit itu berapa ratus kali lipatan itu saya rasa itu juga menarik. Orang itu akan merasa waduh hebat ya empu zaman dulu itu nempa itu bisa ratusan bahkan ribuan kali kan sedayu itu kan ribuan ya kalau nggak salah ya. Betul ribuan kali ya. Iya. Nah, itu pasti akan kagum terhadap tekniknya ya. Betul. Gitu ya. Contoh kayak batik tadi. Iya. Hanya mencantingnya aja berapa bulan kan gitu loh. Sama dengan Pak keris kadang-kadang nempahnya juga berapa bulan, tidak nempah sekali nempah jadi gitu kan enggak kan gitu ya. Oke, jadi sekali lagi berarti kita sepakat Mas ya, berarti setiap daerah minimal kota dan kabupaten di Indonesia wajib punya museum pusaka. Yang itu isinya bisa wastra, pusaka Tosanaji, pusaka mungkin istilahnya kitab-kitab atau istilahnya seperti daun lontar itu ya. Nah, itu sekali lagi memang museum ini Kota Malang saat ini lebih baik Mas. Jadi menurut saya kemarin-kemarin sebelumnya museum itu memang dianggap angker. Di Malang ini ada malah kota dengan kota museum mendapat penghargaan karena ada Museum Purwa, Museum Brawijaya, ada Museum Musik Indonesia. Itu ada di Malang, ada Museum Rene Aktor, ada Museum Zoologi. Terus kemudian yang di Hawaii itu museum
Ganesha lah, Iya. Museum Ganesha lah, itu di Kota Malang banyak. Nah ini memang tantangannya bagaimana kemudian museum ini juga jadi modal ekonomi budaya tadi, Mas ya. Iya, betul. Kalau museum batik di Malang belum ada, Mas? Kalau museum batik di Malang, setahu saya belum ada. Kalau setahu saya museum batik itu pertama di Pekalongan karena kan sudah dikenal sebagai kota batik Kota dunia. batik dunia, betul. Terus ada di Jogja juga ada, Ya. Solo ada di koleksi pribadinya Danar Hadi. Kemudian di Jakarta itu di Museum Tekstil dan ada di sebagian ada di Museum Nasional juga. Iya, Malang harusnya punya ya, Mas ya. Perlu juga. Jadi mungkin kalau kita istilahnya buka peluang yang lebih besar, kita tidak perlu terjebak di batik. Jadi kita bisa di wastra. Di wastra. Ya? Jadi apa sih bedanya batik dan wastra itu, Mas? Betul. Jadi wastra itu lingkupnya lebih luas. Jadi bisa itu tenun, bisa itu jumputan atau ikat celup ya istilahnya kalau di daerah lain. Itu jadi ragamnya itu lebih bermacam-macam. Semisal kita mungkin berarti museum wastra, bukan museum batik. Ya karena memang batik di Malang sendiri juga kita ya perlu PR research yang agak panjang ya. Betul, Tapi yang paling mungkin di tahun 80-90 ini kan yang masih ada itu misalnya tenun di Malang itu kan ada pabrik-pabrik tenun. Nah seperti itu kan itu juga kadang kita nggak perlu melihat sejarah itu terlalu jauh di era-era yang era kuno atau bahkan kemarin aja sebetulnya sudah sejarah. Jadi kita dengan mungkin saya jadi ingat kata-katanya Prof. Joko Saryono, kemarin adalah sejarah. Betul. Kota Malang ini itu diibaratkan Prof. Joko Saryono, Sugeng Dalu Prof, terima kasih pelajarannya. Kota Malang ini itu seperti kuali kebudayaan. Jadi hampir seluruh kebudayaan itu ada di Kota Malang. Akulturasinya dan asimilasinya itu kuat. Harusnya kalau berbicara wastra, masing-masing kebudayaan itu pasti menyertai wastra. Karena kan wastra itu keseharian dipakai ya, Mas ya. Betul. Harusnya memang punya museum wastra ya Malang itu ya. Iya, dan itu tadi benar penjenengan. Jadi kayak di Malang ini kan multi etnis ya. Jadi entah itu kita kalau dalam satu waktu entah ke rumah ya ini kita nggak hanya wastra tapi mungkin pakaian-pakaian entah itu noni Belanda atau mungkin di orang-orang peranakan Tionghoa yang sudah lama itu kan mungkin ada ragam-ragam hias tertentu. Nah itu juga menarik untuk diulik. Iya. Pada zaman itulah, jadi kita bisa belajar antar zaman ya, Mas ya. Jadi jadi ini juga saya kira sinkron dengan programnya Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Merdeka Belajar itu memang belajar tidak seharusnya di kelas-kelas, tapi juga di museum-museum itu, atau mungkin belajar seperti di Batik Sundari. Oh ya, Mas, kalau mau belajar di Batik Sundari ini, di Batik Sundari Galeri ini, apa aja yang ditawarkan, Mas? Kalau di galeri kami ini memang kita berusaha untuk mengedukasi terutama batik ya, itu kita ada paket yang terjangkau. Jadi mungkin kalau ada pengunjung yang tidak sempat untuk mungkin waktunya nggak banyak, bisa hanya kunjungan saja, kita sampaikan berbagai jenis kain yang ada di yang ada di koleksi kami maupun yang batik Malangan. Kemudian juga ada kalau praktek itu yang paling terjangkau itu mewarna. Nah, itu mulai dari 20.000. Mulai dari 20.000 sudah bisa mewarna batik? Iya, betul. Kainnya boleh dibawa pulang? Boleh. Oh, luar biasa. Iya. Kalau mau kunjungan, Mas, hubungi siapa, Mas? Nomornya hafal? Nah, kalau nanti bisa menghubungi lewat Instagram aja bisa. Instagramnya apa? @sundari_batikart. Nah, Sundarinya pakai ejaan lama. Sundarinya pakai ejaan lama. Sundari berarti ya. Iya. Oke, Mas. Siapa aja yang boleh belajar batik di Sundari ini, Mas? Siapa aja boleh. Jadi siapa aja boleh. Dari bahkan kita pun juga seringkali dari adik-adik SD pun. SD sudah bisa? Iya, mereka biasanya mewarna batik atau bisa juga teknik wastra lain itu ikat celup atau kalau bahasa Jawanya itu jumputan itu. Jumputan. Nah, itu kan paling tidak dari eksplorasi warna dulu. Nah, mungkin kalau sudah SMP kita arahkan untuk yang
untuk mulai membatik yang mencanting karena kan memang Oke. barang panas ya, jadi kita Ya, tetap ya. harus ada preventif tertentu. Oke, kalau Gitu. SMP, SMA boleh berarti ya, mahasiswa juga boleh Nah, Mas ya. harus malahan. Mahasiswa harus ya, iyalah, Iya. benar-benar. Jadi sekali lagi para mahasiswa ini khususnya, ya paling nggak teman-teman SMA sederajat lah untuk sekali lagi memang wajib, menurut saya wajib lah untuk mengetahui ragam batik, kemudian tosanaji atau pusaka yang semuanya itu terangkum dalam budaya. Jadi budaya ini kemudian kalau di depannya ditambahin kata ekonomi budaya atau budaya ekonomi, ini saya juga harus kita kaji lebih lanjut. Tapi saya yakin bahwa ekonomi budaya dan ketika budaya kita jadikan modal bersama, kita menjadikan modal publik, kita menang. Kenapa? Karena ragam budaya kita banyak. Berjuta-juta ragam budaya kita itu. Ada tari, kemudian ada tembang tadi, ya kan, mau copat, ada alat musik, ada pusaka tadi, keris, ada wastra dengan beraneka ragam yang sudah digambarkan oleh Mas Satria tadi. Modal berlimpah. Tinggal bagaimana kemudian modal-modal yang ada di dalam budaya itu kemudian mendapatkan sentuhan dari tangan-tangan kreatif atau jiwa-jiwa kreatif teman-teman generasi milenial, generasi alfa, Gen Z sampai generasi alfa itu bukan hanya mampu menghidupi dirinya secara ekonomi, tapi juga bagaimana mampu mengembangkan kebudayaan dan jati dirinya sehingga tidak pernah tercerabut atau tidak pernah kehilangan jati dirinya. Begitu Mas Satria ya? Nah, Mas Satria kembali lagi di Hari Batik Nasional ini. Apa yang berkesan atau apa yang membuat Mas Satria sehingga memutuskan hidup saya di batik atau saya akan ada di batik. Kenapa? Supaya ini juga menjadi inspirasi barangkali bagi teman-teman bahwa ternyata Mas Satria dari batik ini pengusaha sukses. Omsetnya miliaran tak bocorkan. Jadi, kenapa kemudian Mas Satria yang masih muda dan masih jomblo ini masih single? Nanti yang cewek-cewek bisa daftar. Ya cowok-cowok jangan daftar. Ya cewek-cewek daftar. Mas Satria ini top, keren, orangnya baik, luar biasa, ulet, tekun, rajin, pengusaha batik sukses. Mas Satria, apa yang membuat Mas Satria memilih kayaknya di batik itu? Padahal batik kan bagi sebagian orang mungkin ya kalau sulit banget lah batik itu, yang modis lah. Mas Satria ini juga desainer terkenal juga, terkenal batik, desainer batik ya Mas Satria ya, beberapa karyanya. Apa yang membuat Mas Satria terinspirasi? Oke, jalan hidup saya adalah batik gitu. Ya, jadi sebetulnya memang awalnya ya walaupun memang ini usaha keluarga ya sebetulnya. Jadi awalnya itulah saya lebih senang apa ya desain-desain apa ya tidak bukan ke batik ya, jadi lebih ke dulu itu malah lebih ke karakter game ya sebetulnya. Jadi gitu. jadi karakter game itu saya buat bajunya begini kayaknya diadaptasi begini. Nah, tapi makin ke sini karena referensinya batik setiap hari. Nah, akhirnya cobalah dikombin gitu, misalnya bikin untuk quote misalnya kayak jas. Nah, itu saya coba combine dengan batik. Nah, makin ke sini ternyata juga kalau cuma istilahnya asal dari warnanya cocok terus ini kok kayaknya ada sesuatu yang lebih deh. Nah, terus semakin saya juga dengar cerita dari ibu saya, jadi kayak dulu buyut itu memang pedagang batik dan ada juga yang perajin. Jadi kalau saya boleh sedikit cerita, buyut saya namanya Eyang Martopuro. Beliau itu pedagang batik di daerah Mojokerto dan saudaranya itu yang membuat batik itu di daerah Tulungagung. Jadi dari Tulungagung dikirim ke Mojokerto untuk dijual dari pasar ke pasar. Nah, itu sebetulnya juga cerita yang kayaknya memang istilahnya sudah dari sononya ada pedagang dan perajin gitu ya. Jadi itu kayak jadi panggilan buat saya. Kayaknya memang siapa lagi ya yang istilahnya meneruskan kok kayaknya sayang, maksudnya walaupun memang di zamannya Eyang saya yang jadi nama Eyang Sundari ini kan beliau memang tidak berjualan batik, tapi beliau itu yang sangat menginspirasi ibu saya untuk seneng dengan barang antik, dengan barang dengan aneka wastra, terus banyak cerita tentang leluhur. Nah,
yang apa namanya membuat saya jangan sampai berhenti sebagai cerita saja, tapi Oke. apa jadi laku hidup lah Iya, istilahnya jadi laku begitu. hidup ya, Iya, itu yang begitu. luar biasa itu ya. Jadi tidak hanya sekedar sumber penghidupan, tapi juga jadi laku hidup ya. Iya, Jadi ada, kalau sumber penghidupan itu kesannya hanya melakukan sesuatu hanya untuk hidup ya, hanya Iya. untuk, tapi kalau sudah laku itu ya memang laku, dengan artian ya dilakoni Iya beneran ya. betul. Iya betul. Iya, iya. Iya. Tapi memang apapun bidang yang dipilih memang dijadikan laku hidup, tidak hanya Iya. sekedar sumber penghidupan Iya, atau betul. laku kehidupan. Betul gitu Mas Satria. Sepakat. Oke, siap. Prospek batik ke depan Mas Satria, gimana Mas Satria? Iya. Batik Khususnya ini, pasca pandemi ini kan iya, diajar ya, industri iya, garment juga kan luar betul. biasa itu ya. Iya betul. Memang kalau saya boleh sedikit cerita, itu memang waktu pas pandemi itu ya lumayan, hampir 70% omset itu Down ya, waduh, hilang. ya gak karu-karuan, karena kan Ya, memang ya, ya. dari aspek wisatawan kan juga berkurang ya, Betul. yang datang ke Kota Malang, karena kita banyak kerjasama dengan hotel-hotel waktu itu. Betul. Jadi kita banyak barang kita yang akhirnya ya ditarik. Iya, Tapi iya, betul. dari situ tuh kami juga belajar bahwa sekarang eranya kita hidup di era digital. Betul. Di mana apalagi pasca pandemi ya, semua apa namanya interaksi itu lewat sosial media. Betul, ya. Walaupun sekarang kondisinya sudah kita interaksi antar orang itu bisa, tapi kadang terutama teman-teman yang di generasi Z ke bawah itu pasti ketemu dengan orang itu akan merasa canggung. Apa namanya lebih ke apa namanya gimana ya caranya berinteraksi, terus belum lagi gap generation ya, jadi gap kesenjangan antar generasi yang kadang-kadang kan pasti sering ada celetukan, wah kalau zaman saya nggak kayak gini kan gitu. Nah itu apa namanya, belum lagi hal-hal mental issue yang ya itu di luar lain. Nah kita kembali ke apa namanya digital age itu. Ketika apa namanya kita bisa menarasikan batik itu sesuai dengan sesuai dengan yang kita mau, karena kan kalau kita bicara di era sekarang, era digital itu kita itu kan ada sekat-sekat ya, jadi tanpa kita sadari itu ada sekat kayak antar manusia. Karena kita itu ngomongnya itu nggak lewat sini, lewat ini lewat HP. Itu pusaka zaman now itu sebetulnya. Iya, HP itu ya, pusaka zaman now. Kita orang itu kalau nggak bawa HP, waduh, gitu ya, nggak bisa bayar apa-apa. Nah gitu, betul, nggak bisa bayar, nggak bisa apa namanya berinteraksi dengan orang lain bahkan. Nah apa namanya, dengan itu kan kita perlu sesuatu yang punya nilai personal, dan mungkin batik ini saya lihat punya nilai-nilai seni secara personal. Jadi ketika itu bisa dinarasikan, oh batik ini saya banget loh. Nah itu kan juga sama halnya dengan keris. Keris itu kan juga itu ada narasi personal. Nah narasi personal itu yang membuat orang itu semakin yakin kayak, oh aku harus apa namanya punya keris, atau saya harus punya apa namanya batik. Nah itu saya rasa dengan apa namanya kita itu tadi ya, zaman baru, taktik baru itu tadi saya rasa batik akan tetap prospek. Betul. Nah, tadi narasi personal generasi muda, memang kalau di orang Jawa khususnya laki-laki itu wajib punya keris gitu ya. Betul. Jadi ada Curigo, Turonggo, Kugilo, Wanito lah itulah. Mas Satria kurang Wanito. Jadi narasi keris secara personal bisa dipesan kepada para empu yang ada sekarang di Malang ini. Masih banyak, semua setahu saya di beberapa daerah memang mempunyai empu masing-masing. Kalau di daerah Malang ini tadi yang saya sebutkan di awal, ada empu ke Mas Krisna Singomenggolo Putro. Karya-karya kontemporernya sudah diakui di Indonesia, bahkan beberapa kemarin setahu saya ada dikirim ke Belanda kalau nggak salah, di Eropa. Terus ada dari pelanggan dari Malaysia juga. Terus kemudian ada Empu Fanani yang kemarin diskusi sama kita, Empu Fanani ada di Singosari. Terus kemudian ada Kimangir, ada Empu Sasminto, ada Empu Alvan, dan masih banyak beberapa empu muda yang ada di daerah Malang ini. Jadi memang narasi personal keris itu seperti saya yakin bahwa
orang-orang yang seneng keris, biasanya kolektor keris punya keris kamardikan atau kontemporer, dan memang tidak harus pakem kalau membuat keris untuk pribadi, bisa keluar dari pakem, itu tidak masalah. Jadi itu juga artinya menghargai pelestarian dan pengembangan dapur pakem yang ada di keris. Ya, keris-keris sepuh pun yang di hadapan saya beberapa, contoh kayak ini di luar Jawa, dulunya juga pernah baru. Gitu. Betul. Nah, ini kalau kita lihat kan rangkanya juga ada ragam batiknya, motifnya ini ya Mas Satria ya. Betul, betul. Nah, keris-keris yang sekarang sepuh pasti baru. Nah, itu memang kalau menurut saya ya keris-keris baru atau keris-keris kamardikan atau apapun sebutannya kontemporer itu layak dipesan. Terus ini Mas Satria, kemarin saya ketemu Pak Warsito atau Om B di Solo. Jadi kita berdua dengan Pak Agus, terus beberapa sesepuh perkerisan yang ada di Solo Raya itu ngobrol tentang keris kamardikan gitu loh. Jadi pada dasarnya semuanya sepakat bahwa kalau terus-terusan disebut era kamardikan itu sampai kapan? Betul. Jadi kamardikan itu kan kita merdeka tahun 45, mau disebut sampai berapa? Nah, itu ada gerakan nih yang rencananya gerakan keris era Jokowi. Jadi keris-keris kontemporer yang itu di luar dapur, di luar pakem begitu ya, benar-benar kreasi masa 10 tahun kepemerintahan Pak Jokowi. Dan kenapa disebut era Jokowi? Karena era Jokowi ini bukan berarti saya pro Jokowi juga loh ya. Jadi bukan berarti teman-teman para sesepuh ini juga pro Jokowi, tapi memang di era Jokowi ini banyak perubahan yang luar biasa. Salah satu yang sangat fenomenal dan menjadi mercusuar dunia adalah perpindahan ibu kota dari DKI Jakarta kemudian ke Menajem Pasir Utara yang ada di Kalimantan. Nah, ini kemudian para sesepuh, khususnya Pak W, Pak Warsito, saya manggilnya Om W, beliau guru saya juga, itu membabar sebilah keris namanya keris Jokowi, era Jokowi. Nah, harapannya keris ini bisa jadi katalog utama penanda zaman nanti di tahun 2024, Mas, kita akan ada pameran besar-besaran begitu dengan membuat katalog keris era Jokowi. Jadi nanti dibuat cover itu era keris era Jokowi. Nah, nanti ada sekitar 100 atau bahkan 200 keris utama yang akan dipamerkan di pameran itu. Dan selanjutnya harapannya ketika tahun 2004 seterusnya sudah tidak disebut lagi keris kamardikan, tapi era Jokowi. Jadi keris kamardikan itu ada pembatasnya, mulai dari tahun 45 sampai tahun 2024. Ketika masa Jokowi berakhir. Nah, selanjutnya masa 2024 seterusnya entah sampai kapan nanti itu disebut keris era Jokowi gitu. Kenapa? Ini akan menandai sejarah 2024 era Jokowi ini ada perubahan besar. Yaitu perpindahan ibu kota. Ini kan sebuah peristiwa bersejarah menjadi ibu kota Nusantara loh sekarang. IKN sebutannya kan gitu, ibu kota Nusantara, bukan lagi Indonesia namanya. Ibu kota Nusantara. Nah, bukan daerah khusus ibu kota Indonesia kan itulah, tapi IKN sebutannya. Nah, ini yang kemudian para sesepuh semuanya yang turun gunung itu dari gunung-gunung yang ada di Jawa, turun gunung semuanya sepakat bahwa iki untuk penyebutan pusaka sudah tidak lagi menggunakan istilah kamardikan. Jadi era kamardikan ya sudah selesai, rampung gitu loh. Jadi era kamardikan ini nanti juga pasti akan ada harganya menjadi keris era misalkan sekarang ada PB12, PB11 atau HP berapa lah. Itu nanti pasti akan ada harganya gitu loh. Ini dihargai lagi nih keris-keris yang buatan katakanlah tahun-tahun era Pak Jokowi mulai kan tahun 2004 ya sampai itu sudah ada harganya gitu loh. Ke belakang itu sudah ada harganya. Nah, selanjutnya 2024 itu disebut era Jokowi gitu loh Mas. Nah, pilihannya kemarin ada 3 lokasi yang kemudian ditempati. Ini masih kita survei Mas Satria. Kebetulan saya ditugaskan untuk mensurvei lokasi. Yang pertama itu di Malang. Saya katakan, kenapa kok di Malang? Karena cikal bakal Nusantara itu Singosari dan Mojopahit itu ada di Malang kan gitu. Meskipun seperti kita tahu bahwa Solo juga sudah punya museum keris dan Solo juga terkenal sebagai kota dunia yang kota keris juga, budaya keris lah. Nomor 2 justru Solo, nomor 3 nanti Jakarta. Cuma Jakarta ini sepertinya kok agak dilupakan juga dalam ini sudah Jakarta sudah selesai atau bahkan mungkin kalau memungkinkan nanti di ibu kota baru. Itu rencananya kita ambil itu bulan Mei, Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei rencananya kemarin itu. 20 Mei tahun depan. Berarti masih 7 bulan lagi kita akan mengadakan pameran era Jokowi, pusaka era Jokowi lah. Mungkin nanti akan kita usulkan wastra. Tapi kalau menurut Mas Satria sebaiknya pusaka dan wastra atau pusaka dan batik? Kalau saya rasa mungkin lebih ke wastra ya, karena wastra, kan itu lebih lebih
apa ya, kita bisa menggait berbagai daerah, dan mungkin malah sebetulnya ini juga cukup menarik ya. Kita wastra itu kan sebetulnya istilah yang apa ya, Sanskerta ya, dan mungkin kalau kita mau, nah ini kan sebenarnya agak apa ya, agak apa, mungkin tidak terlalu keren, tapi pusaka dan kain. Karena kain itu juga bahasa yang bahasa Austronesia yang istilahnya itu bahasa leluhur kita. Jadi itu kan kain itu kan apa ya, kan makanya kain jadi ken. Nah, itu kan juga apa namanya, itu ken jadi kain ya. Dari kain jadi ken itu kan karena pengucapan. Nah, ken dedes, ken arok, itu berarti arok yang berkain. Nah, seperti itu. Nah, itu kan itu dari, saya juga tahu itu dari Pak Ismail Lutfi, dosen saya, Pak Salam Hormat. Nah, itu juga apa namanya, menurut saya mungkin kalau kain itu akan bisa lebih apa ya, lebih Indonesia ya. Karena kan berarti keris dan kain aja disebut ya, Mas. Keris dan kain gitu ya. Keris dan kain atau pusaka atau kalau apa, pusaka kan luas nanti. Ya, iya. Alat musik itu juga pusaka. Gamelan itu jadi pusaka kan. Atau tosan aji mungkin. Tosan aji ya, jadi tosan aji dan kain gitu ya. Kain itu mungkin juga menarik ya. Oke, siap. Jadi era Jokowi. Jadi nanti ada katalog. Oh, Mas, kalau di keris di batik itu ada nggak, Mas, ragam dapur yang kemudian bisa dikatalogkan gitu? Atau mungkin kayak keris kan ada katalog keris gitu ya, ada keris kamarogan misalkan. Berarti seluruh isinya kamarogan kan gitu loh. Kalau di kain ada nggak? Kalau di kain itu kalau kita lihat di apa namanya, lingkungan keraton sih bisa ya. Nah, tapi ketika itu masuk di lingkungan masyarakat itu akhirnya kan banyak kreasi-kreasi yang istilahnya mereka itu pingin seperti keraton, tapi juga apa namanya, tapi yang buat bukan dari keraton. Mungkin seperti kalau di keris kan ada yang empu yang memang garap dalam, ada yang memang luar. mungkin yang tidak di dalam keraton. Nah, saya rasa juga itu hampir sama, dan tentu dengan ya segala hormatnya kita juga perlu memang apa, mengkatalogkan di tiap daerah itu apa saja sih yang sudah dikembangkan. Nah, itu juga apa namanya, karena kan ada daerah yang istilahnya pengembangan kerisnya ya baru-baru ini, ada yang memang sudah dari ratusan tahun lalu. Nah, itu juga apa, bukan berarti yang apa namanya, yang mengesampingkan yang baru berkembang sekarang. Itu juga bagian dari sejarah ke depannya. Nah, saya rasa juga katalog itu jadi PR kita bersama di apa namanya, di teman-teman apa yang bergerak di dunia batik ya. Barangkali bisa digarap bareng, Mas. Jadi event tadi keris era Jokowi itu dikerjakan oleh Padepokan Tosan Aji Selogilang Solo. Kebetulan saya jadi salah satu muridnya di sana. Jadi pimpinannya adalah Pak W tadi, Pak Warsito tadi gitu. Nah, itu rencananya kita mau membuat katalog keris era Jokowi. Jadi 10 tahun ke belakang maksudnya. Jadi 2024 hitungannya kan mulai nanti 2024, yang bisa dibuat sekarang juga nggak apa-apa masuk. Sampai 10 tahun ke belakang. Kalau nanti tahun pembuatannya itu di bawah 2024, misalkan tahun 2023, berarti sudah tidak bisa masuk katalog gitu loh. Nah, katalog itu juga menjadi penanda zaman gitu loh. Nanti masterpiece-nya, covernya adalah keris pusaka, memang dapurnya dapur Jokowi. Saya sudah rahasia ini, saya sudah lihat kerisnya dan keren, kinata emas, luar biasa wis. Top memang penggarapannya, dan inspirasi itu ternyata Pak W ini, Pak Warsito ini membuatnya sejak Pak Jokowi jadi wali kota Solo. Cuma memang belum menemukan jalan keris ini bisa sampai ke Pak Jokowi. Gitu. Barangkali nanti di akhir masa periode Pak Jokowi di bulan Mei, keris itu bisa kita angkat bareng menjadi pusaka penanda zaman era Jokowi. Nah, barangkali nanti bisa digabungkan sama batik, Mas. Kalau di Malang sih mungkin rencana kita ada di Taman Krida rencananya. Cuma enggak tahu nanti apakah bisa di salah satu hotel yang ada di Kota Malang atau seperti apa gitu. Tapi yang jelas memang wangsitnya begitu, jadi maksudnya mulanya sastro alamnya itu lebih baik di Malang kan gitu lah. Cuma sekali lagi, apakah di Malang ini panitianya atau insan perkerisannya sudah bersiap dan sebagainya, itu perlu tantangan. Kita punya waktu berarti sekitar 7 bulan kalau bulan Mei ya. Anggaplah sekarang Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya berarti ya 7 bulan, 8 bulan persiapannya kita, Mas Satria gitu lah. Kita berharap Sundari juga nanti ikut juga yang ada di batiknya. Itulah ini
kita sedang membangun komunikasi dengan sekretaris negara, barangkali bisa dipertemukan dan Pak Jokowi setuju, berkenan. Kalau pusakanya itu sudah dibabar lama, jadi membabar pusaka ini Pak W sendiri cerita ke saya lebih dari 5 tahun 6 tahun lah gitu loh prosesnya, dan sampai sekarang memang belum nyampe. Pernah dibawa Pak Kapolri juga pernah untuk disampaikan, ternyata juga belum. Dan ini dengar-dengar juga pernah ditawar oleh kolektor Jakarta mau diberikan kepada Pak Jokowi sendiri. Itu harganya sekitar 2 miliar ya dikasihkan. Sama Pak Wi, saya tidak butuh uang ini, butuhnya ini diberikan kepada Pak Jokowi sebagai penanda zaman. Jadi keris pusaka itu mau dibeli seorang kolektor yang kebetulan memang mungkin dekat sama istana, harapannya mau dihadiahkan tapi atas nama si kolektor, bukan atas nama Pak Wi dan para sesepuh gitu loh. Jadi maunya dibeli terus oleh kolektor ini diberikan ke Pak Jokowi atas nama dia, karya dia. Nah itu Pak W tidak setuju. Karena kemarin cerita ke saya. Barangkali bisa sampai bareng-bareng nanti ke sana ya Mas ya. Oke, kembali lagi. Kalau di batik Mas, apa istilahnya, batik-batik kreasi baru itu tidak pernah dibukukan. Semacam keris, misalkan keris, contoh kayak kemarin di Karanganyar ada katalognya keris karya di situ gitu misalkan. Oh di batik enggak ada Mas? Kalau setahu saya sih beberapa ada memang, jadi istilahnya kayak komunitas-komunitas yang apa namanya mengkatalogkan, dan kalau setahu saya misalnya yang sudah yang sudah besar itu kayak Iwan Tirta itu beliau membuat katalog kreasinya sendiri, dan itu saya sebenarnya juga di teman-teman batik itu juga yang sesepuh-sesepuh di di dunia batik yang di era sekarang pun juga mereka bikin buku juga. Nah itu mungkin ini juga persoalan lebih ke kesadaran literasi ya, mungkin. Jadi mungkin kadang orang merasa membuat buku itu juga harus yang begini, tapi paling tidak dalam bentuk katalog yang sederhana pun itu juga itu paling tidak motivasinya untuk sebagai pengingat kita dulu pernah bikin katalog itu dalam pameran keris yang pameran besar terutama itu memang wajib ada hukumnya Mas. Karena apa? Ya literasi tadi. Katalog itu kan nanti akhirnya jadi prasasti. Betul. Dan dicetaknya terbatas, paling banyak 1.000 mungkin gitu loh. Jadi makanya harganya katalog juga mahal-mahal, jutaan kan, ada 1 juta lebih, 2 juta, ada yang katalognya Pak Pak Aryo Guritno, itu kan mahal juga kan gitu loh. Betul. Memang tapi ya itu memang sumber. Kalau katakanlah dicetaknya tahun 2010, sekarang harganya udah 5 juta ke atas. Jadi sudah jadi barang pusaka juga. Iya betul. Iya. Kolektor item catatan sejarah juga kan gitu lah. Itu sekali lagi semoga nanti bisa. Para pemirsa sekali lagi, khusus edisi ini kita ada hibah keris dari Gus Ilham yang ada di Kediri kemarin. 1 pusaka Megantoro ini akan dihibahkan kepada Anda yang menulis komentar saat live streaming ini, tulis komentar yang baik tentang batik dan keris. Ya, bisa saran atau apapun, atau bisa berbagi pengetahuan dengan kita, sharing-sharing. Dan nanti tim admin dan tim kreatif akan langsung inbox atau DM, mengirimkan, meminta alamat kepada pemenang, dan nanti kepada pemenang kami berharap berkenan untuk foto bareng keris yang mendapatkan ini, berkenan untuk foto bersama kerisnya, supaya kita tahu, kita bisa sebarkan, kita upload bahwa memang keris ini diberikan kepada yang berhak. Begitu Mas Satria ya? Mas Satria, tidak terasa ini kita udah 1,5 jam ini Mas Satria. Mas Satria, sekarang saya mau membahas tentang dunia pendidikan, tadi tentang ekonomi dan budaya. Mas Satria, dunia pendidikan saat ini, khususnya tentang pengenalan sejarah budaya, apalagi Tosan Aji, begitu ya, batik dan Tosan Aji, itu kan mungkin, ya bukan mungkin ya, memang kita jelas sangat kurang ya Mas. Nah ini apa himbauan Mas Satria kepada para guru-guru, khususnya SD, SMP, SMA begitu ya, kalau kuliah mungkin bisa nyari sendiri lah ya istilahnya, agar para pelajar ini mulai tingkat SD, SMP dan SMA sederajat semuanya itu bisa lebih mengenal budayanya, baik tentang Tosan Aji maupun tentang batik. Kenapa sih kok para guru ini wajib gitu Mas Satria? Kalau menurut pandangan Mas Satria?
Saya rasa memang ini akhirnya kan juga masuk ke apa ya, penggalian untuk apa ya istilahnya identitas kebangsaan ya. Nah, mmm, sebetulnya memang akan lebih menarik lagi kalau ini masuk dalam muatan lokal saya kira. Jadi Muatan lokal. karena kembali lagi apa namanya ragam apa kain tiap daerah itu beda-beda, ragam tosan aji tiap daerah itu beda-beda. Jadi ketika kita apa namanya itu masuk dalam muatan lokal dan itu kan juga perlu misalnya di apa di tingkatan guru-guru di satu kota itu atau MGMP gitu kan juga perlu apa namanya ada apa ya sosialisasi juga. Betul, Nah, betul, ya. nah itu juga perlu ada komunikasi antara kadang kan kendalanya di dunia pendidikan itu adalah kita melihat sesuatu itu dari jauh, tapi tidak melihat Maksudnya? dengan Dari jauh maksudnya gimana? berjarak. Jadi dalam artian gini, lihat katakanlah keris, oh itu berdasarkan literatur ini, tapi tidak melihat barangnya langsung. Oke. Nah, itu kan juga sebetulnya apa namanya supaya kan itu tadi teori seiring dengan praktek ya. Jadi Betul. ya sama aja kayak kalau mungkin di keris itu kan ya belajar nanting ya. Belajar nanting. Nah, ya. di apa ya di batik itu juga sebenarnya sama. Ya, Paling ya. tidak kalau di apa di batik itu kan tatarannya paling sederhana itu mana sih batik yang apa namanya prosesnya dengan cap dan tulis, mana yang ini tekstil. Nah, itu kan pengetahuan dasar yang saya rasa itu perlu diketahui karena apa? Kita juga ya perlu di garis bawahi juga perajin-perajin yang membuat tekstil bermotif batik atau yang dengan teknik sablon itu juga sama-sama orang kita, tapi yang jadi kekhawatiran adalah dari apa Tiongkok itu juga ada mereka itu mesin-mesin yang bisa membuat motif batik kita. Nah, itu kan juga dengan harga yang murah. Nah, itu juga justru musuh-musuh seperti sekarang itu banyak macam batik dari sana. Nah, bahkan kan yang kemarin kayak isunya tentang apa TikTok Shop yang apa harganya itu bisa membuat UMKM. Saya heran batik aja loh diimpor, padahal asalnya dari sini. Nah, gitu. itu kan karena apa namanya kita juga akhirnya perlu ada kebijakan walaupun dan saya lihat kan bagusnya di pemerintahan sudah ada memang untuk apa namanya kayak di Shopee itu kan batik yang dari apa dari Tiongkok memang nggak boleh masuk. Jadi yang boleh masuk kan hanya yang dari Indonesia ya yang di online-nya. Nah, itu sebetulnya langkah-langkah bagus. Nah, dengan kebijakan pemerintah yang seperti ini harusnya ya juga itu harus masuk ke tataran pendidikan. Karena mau tidak mau kita mengkonsumsi pengetahuan pertama itu ya juga satu dari keluarga, dua dari guru, dari sekolah. Nah, kalau mungkin apa namanya di tataran keluarga mungkin tidak berinteraksi langsung dengan baik itu tosan aji maupun apa namanya maupun batik, setidak-tidaknya di generasi selanjutnya itu mereka sudah tahu oh apa namanya ternyata kita kalau misalnya bicara apa namanya keris itu nggak melulu klenik loh. Ternyata apa namanya kecakapan metalurgi orang-orang zaman dulu itu luar biasa dan apa namanya itu juga apa ya kita lihat gimana caranya nempa meteor itu loh gimana itu kan apa itu juga lokal tekniknya lokal sendiri. Nah, betul. Bahkan cara apa ya mukulnya setahu saya itu juga ada tekniknya. Betul ya. Begitupun juga batik. Nah kan apa namanya saya rasa dengan generasi yang akan mendatang ini ketika mereka mengerti bagaimana sih proses dibalik pembuatan sebuah produk budaya, tidak hanya batik dan keris tapi juga bahkan entah itu bahasa, entah itu gamelan atau apa tarian. Ketika kita bisa menghargai sebuah proses itu maka apa ya kita juga apa namanya menghargai leluhur kita ingat bahwa kita itu bangsa yang besar, kita nggak terjebak kalau di katanya Bung Karno itu minderwaardigheid, mental terkolonisasi. Nah, itu penting juga karena kita itu sebagai bangsa Indonesia selama ini kita itu terjebak di apa ya istilahnya paradigma atau alam berpikir yang barat itu selalu lebih hebat, barat itu selalu yang serba ini. Coba sebetulnya kita kalau mau refleksi juga apa namanya ya dalam tanda kutip juga lucu. Mereka apa namanya mengeksploitasi kita sebagai ya di tanah jajahan.
Tapi ketika kita mau melakukan itu mereka nggak boleh. Nah itu kan sebetulnya memang anomali lah ya sebetulnya itu kalau saya bilang ngomong ya konyol gitu ya. Tapi walaupun memang kita ambil intensi atau niat baiknya kan jangan sampai mengulangi kesalahan kita dulu. Nah tapi itu tadi kita perlu ada dekolonisasi pikiran. Jadi bahwa produk buatan bangsa kita itu nggak kalah hebat, bukan lebih hebat gitu. Bahkan lebih hebat dan tentu dengan juga harus diseimbangi dengan kita juga nggak boleh terlalu saking bangganya terus kita juga menganggap budaya yang lain lebih rendah, juga nggak boleh begitu. Saya rasa juga itu jadi chauvinis ya. Nah jadi chauvinis. Nah itu saya rasa dengan kita mengenal budaya kita, bagaimana sisi kesederhanaan leluhur kita. Indonesia itu saya rasa juga menarik loh Pak. Karena mereka itu menerima budaya dari luar, tapi juga punya lokal genius yang tidak melupakan leluhurnya. Nah itu saya rasa itu yang nggak boleh dilupakan oleh teman-teman yang generasinya. Bahwa kita itu sebenarnya leluhur kita sangat inklusif. Gitu. Betul. Jadi mau dan mampu menerima gitu loh. Jadi bahkan sangat permisif gitu kesannya. Cuma juga sebenarnya tidak melupakan justru dari seluruh pengaruh yang diterima itu kemudian diolah, ditransformasikan gitu atau diasimilasi menjadi produk budaya lokal yang mempunyai kekayaan lokal gitu. Tidak hanya sekedar bahasanya itu copy paste. Iya. Benar kan ya? Saya makanya kemudian generasi-generasi kreatif ini tadi Mas Satria saya sepakat sekali. Jiwa-jiwa yang kreatif dan berbudaya. Jadi tidak hanya cukup selesai dengan jiwa-jiwa yang kreatif, tapi ada berbudayanya juga karena itu tadi leluhur kita pun sebenarnya secara genetika itu tadi sangat ayo monggo nggak apa-apa menghormati gitu ya, tidak memandang orang lain itu di bawah, tapi juga tidak memandang orang lain di atas dia, tidak lebih baik kan gitu ya. Ya setara itu tadi. Setara kan, sangat inklusif dan apapun pengaruh yang diterima itu kemudian mampu diolah begitu ya, diproses, dikontemplasi dan dikeluarkan balik menjadi sebuah karya yang justru menjadi mahakarya. Betul begitu Mas Satria ya. Pemahaman ini yang kemudian memang alatnya yang bisa, bukan alat ya, maksudnya tools yang bisa ya melalui batik dan pusaka kalau menurut saya, karena di dalam batik tadi ada nilai-nilai keluhuran, bukan hanya nilai pandai secara teknik, tapi juga istilahnya mumpuni dalam memaknai dan membaca alam semesta. Begitu Mas Satria ya. Sepakat sekali. Luar biasa sekali pemirsa. Sekali lagi kita sudah 1,5 jam. Ini ada keris pusaka yang akan kita hibahkan kepada para pemirsa yang komen di YouTube kita, baik di Instagram maupun di kanal YouTube kita. Nanti tim admin dan tim kreatif akan men-DM komentar terbaik untuk minta alamatnya, dan nanti kepada penerima kita mohon agar mengirim foto kepada kita mengkonfirmasi bahwa kerisnya sudah diterima. Ini nanti paling lambat kita kirimkan mungkin besok hari Selasa. Atau komentarnya kita tunggu sampai kapan nih tim kreatif? Oh sampai live ini aja ya? Oh iya boleh sekalian. Boleh. Siap. Ini ada yang nanya, bentar. Siap. Dari akun IG Ime Restu Harizal. Rayu, salam sehat untuk Ki Jagat Gumelar dan Mas Satrio. Mas Satria namanya, bukan Mas Satrio. Satrio Paramandana, Satria Paramandana. Izin bertanya, tahun 2024 adalah tahun politik yang hingar-bingarnya sudah terasa sejak sekarang. Pemilih pemuda yang notabene kelahiran tahun 90-an dan Gen Z juga terbilang cukup banyak di pemilu 2024. Kita masih ingat di tahun 2019, dampak polarisasi masyarakat terasa sangat luar biasa. Ini sangat berbahaya apabila terulang kembali di tahun 2024. Bagaimana cara kita bagaimana cara kita melalui simbol keris dan batik ini mampu mempersatukan kembali, wah luar biasa, mampu mempersatukan kembali polarisasi masyarakat pasca pemilu 2024, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, atau minimal mampu membentengi kita dari perpecahan antar sesama anak bangsa, terutama generasi milenial. Luar biasa. Jadi Mas Satria ada pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana caranya kita melalui batik dan keris? Tadi kalau di keris tadi sudah disampaikan, saya sampaikan bahwa nanti
di tahun 2024, khususnya bulan Mei, Hari Kebangkitan Nasional, itu para sesepuh keris dalam Padepokan Tosan Aji Selo Gilang di Surakarta, itu akan mengadakan pameran keris era Jokowi, di mana simbolisasinya nanti ada Garuda Pancasila itu di dalam keris juga. Jadi lambang-lambang keris itu bintang, pohon beringin, padi dan kapas, terus kepala banteng itu ada di dalam keris, dan ada ornamennya Pak Jokowi dan berbagainya nanti luar biasa, ditandai dengan perpindahan ibu kota tadi Mas Satria. Jadi memang sepakat sekali. Jadi polarisasi di tahun 2019 kan luar biasa itu, kita kenal dengan istilah apa, sebutan kabeng, cebong, kampret dan sebagainya. Itulah harapannya memang sudahlah, tidak perlu kita apapun kita bersaudara, begitu Mas Satria ya. Nah, kalau dalam pusaka tadi sudah mulai dipikirkan oleh para sesepuh yang turun gunung tadi, yang berkumpul di Solo kemarin, itu tidak membuat pameran pemersatu bangsa, pameran pusaka di bulan Mei nanti, di tanggal 20 Mei nanti, Hari Kebangkitan Nasional. Kalau di keris kira-kira ada bagaimana Mas Satria agar polarisasi pemilu itu di generasi muda itu tidak terlalu terpolar, apapun pilihan politiknya. Melalui batik, bagaimana diplomasinya atau komunikasinya, Mas? Saya rasa memang ketika kita bicara keris dan batik ya, mungkin kalau keris itu kalau yang contoh simbol persatuan yang lama itu kan kayak yang akan dihibahkan untuk pemenang terbaik ini kan Megantoro ya. Megantoro ya, ini Megantoro. Kan simbol persatuan ya. Megantoro, betul. Nah mungkin kita di teman-teman yang batik atau penggiat wastra lainnya, kita juga perlu tidak hanya menciptakan satu motif, tapi kita juga memang perlu membuat gerakan bahwa dengan wastra itu kita bisa menyatukan Indonesia dan nah itu kenapa alih-alih batik saya sebetulnya lebih sepakat dengan kata wastra atau kain, karena itu bisa menggandeng dari Sabang sampai Merauke, dan kita alih-alih memperdebatkan perbedaan, jadi kita dengan keberagaman kita, dengan Bhinneka Tunggal Ika kita melihat ciri khasnya. Dari Aceh itu kain khasnya apa, dari Palembang apa, dari Kalimantan apa, dari Papua apa, dari Jawa, Sulawesi dan segala macam ada. Nah itu saya rasa justru disinilah peran penting dari partai politik, saya rasa. Jadi mungkin dari partai politik yang saya lihat juga banyak ya sekarang, tokoh apapun partai politiknya loh ya. Apapun partai politik. Karena di dalam politik juga banyak tokoh-tokoh muda ya. Tidak hanya satu simbolisasi politik itu milik pemuda, itu enggak ya. Betul. Saya rasa kan banyak, hampir di semua partai saya kira sekarang ini sudah ada anak mudanya. Banyak anak mudanya. Saya rasa mungkin dengan kita mau nggak mau kan kita di negara demokrasi itu kan partai politik itu sebagai mesin kita untuk bergerak ya. Nah kita walaupun dengan berbagai ideologi, kalau kita bisa menyatukan, oh ya sudah dengan keberagaman itu kita bisa bicara satu konteks soal wastra, dan kita nggak alih-alih berdebat, tapi saling mengagumi, saling mengapresiasi, saling mengapresiasi. Nah itu saya rasa dengan kita berangkat dari menghargai keris, Tosan Aji maupun batik dan wastra lainnya, kita kalau sudah saling mengapresiasi antar budaya dan itu diterapkan secara real, saya rasa itu bisa jadi peredam. Betul. Begitu. Jadi diplomasi budayanya tadi gitu ya. Betul. Kata kuncinya memang saling mengapresiasi dan saling mengagumi. Jadi jangan kemudian saling membenci, saling menyebarkan kebencian, apalagi hoak gitu ya, berita-berita bohong, janganlah. Jadi nggak perlu lah, udah saatnya hal seperti itu kita tinggalkan. Memang kata kuncinya saling mengagumi, karena masing-masing daerah, masing-masing orang itu punya karakteristik, punya karya tersendiri, punya kelebihannya masing-masing gitu loh. Gitu ya Mas. Iya, dan memang mau tidak mau keberagaman itu pasti ada, dan dan saya yakin memang mau tidak mau keberagaman itu pasti ada. Nggak mungkin semuanya sama semua gitu, pakai seragam putih semua gitu. Betul. Justru indahnya Indonesia itu ketika
warna-warni itu tadi. Betul. Nah, itu kata kuncinya. Justru indahnya Indonesia itu ketika warna-warni. Jangan Nah. dipaksa seragam semuanya. Nah, itu kan kalau kita kembali ke konteks batik, nah itu sebetulnya simbolnya di situ dengan Oke. berbagai warna. Mungkin kita kalau ada kesempatan mungkin dari teman-teman yang bergerak di batik dan wastra itu mungkin juga menikmati diskusi kali ini, mungkin perlulah kita bikin mungkin warna atau motif apa yang bisa merepresent atau mewakili setiap daerah yang ada. Nah, Mas Satria, kalau ada yang mau diskusi tentang ini, kalau menghubungi Mas Satria di nomor HP berapa, Mas? Boleh, di 087 859 953 800 atau bisa lewat DM di Instagramnya Sundari juga bisa, karena saya juga kadang-kadang cek DM juga. Diulangi lagi nomor HP-nya. Di 087 859 953 800. Ini khusus nomor HP ngubungi batik dan persoalannya. Iya. Bukan ngubungi Mas Satria ngejak makan, ngedit Mas Satria ya, bagi cewek-cewek ya. Mas Satria, itu tadi pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan kedua. Mas, ini dikunci. Bentar. Pertanyaan kedua kita bacakan. Pertanyaan kedua, ini dari akun Karisma Sulistyo. Saya selaku generasi milenial baru tahu jika batik dan keris adalah suatu tinggalan luhur Nusantara yang luar biasa, syarat akan nilai-nilai kehidupan, baik dari simbol filosofi, norma budi pekerti, nilai estetika, sosial budaya, dan menurut Ki Jagat Gumelar dan Mas Satria juga dimaksimalkan dari segi ekonomi budaya. Bagaimana cara menumbuhkan rasa handarbeni dari kami, para generasi milenial, terhadap batik dan keris? Yang syarat-syarat nilai tersebut. Jadi bagaimana, Mas? Jadi menggugah arah-arah ini generasi muda ini mau handarbeni aja nggak tahu caranya gitu loh, Mas. Mau ditunjukkan caranya bagaimana, Mas? Syaratnya apa? Apakah perlu ngasih ubor rampe atau sesajen gitu? Monggo Mas Satria, kalau dari batik bagaimana agar merasa handarbeni terhadap batik gitu? Kalau dari saya sendiri sebetulnya ketika memulai untuk mencintai sesuatu kan anggap aja kayak orang mau PDKT lah ya. Siap. Jadi saya rasa itu tadi mungkin kita menikmati dari aspek eksoterinya ya. Jadi dari aspek bagaimana keindahannya. Kita ketika bicara batik kan itu bisa dari motif, bisa dari warnanya, bisa dari filosofinya, bisa kalau secara teknis itu bisa kalau eksoteri ya, maaf bukan filosofi tapi dari kualitas kainnya mungkin. Nah, paling tidak dari kadang-kadang kan kalau di teman-teman yang fashion kan yang dilihat utama kadang-kadang kan lebih ke kualitas kain ya, apakah itu cocok dengan ini, misalnya cuaca panas itu kainnya cocoknya apa. Nah, ketika kita merasa nyaman dengan kita pakai batik, nah saya rasa dengan kita sudah nyaman ya, kita lama-lama juga akan lebih merasa ternyata enak juga ya pakai batik. Nah akhirnya kan kita mungkin ya sama kayak kalau ketika kita lihat keris ya, ngelihat waduh bagus ya garapnya. Nah sama kayak ketika di di batik itu ternyata enak juga ya. Terus kalau kita lihat pelan-pelan gitu, wah warnanya kayak gini ya, terus kira-kira apa ya artinya. Nah semakin kita melihat itu semakin ke dalam. Nah itu saya rasa misi dari pelestarian itu juga mulai berhasil ketika kita sudah walaupun mungkin ya pasti tiap motif itu akan punya cerita yang berbeda, tapi dari satu motif atau satu kain yang kita paham ceritanya itu akan ya itu tadi jatuh cintanya di situ. Betul lah. Kalau saya generasi muda, saran pertamanya adalah kalau mau mencintai keris atau handarbeni keris, Anda harus pesan keris baru, datangi empu yang ada di daerah Anda, masing-masing pasti cari informasi di daerah mana ada empu, pasti ada, di setiap daerah ada empunya, mau di Ngawi, Madiun, Malang, apalagi gudangnya Solo dan sebagainya, pasti ada empu. Pesen pada empu yang benar, ceritakan diri Anda, karena keris ini adalah doa yang dibendahkan, cerita dan harapan doa-doa Anda. Tentunya harga keris kalau pemesanan empu itu rata-rata itu paling nggak antara 3 sampai 10 juta tergantung.
Tapi dengan Anda punya keris, upaya ikhtiar punya keris, rasa handar beninya akan lebih tinggi gitu loh. Dan keris pertama Anda adalah benar-benar keris baru yang itu tadi bahasanya narasi individu, benar-benar mencerminkan, menceritakan diri Anda, ada doa, ada harapan, ya kan, yang ada di dalam keris itu, dan keris itu nanti akan meresonansi daya juang Anda untuk meraih cita-cita dan harapan yang diinginkan. Jadi saya sarankan memang harus punya keris baru. Ya. Harus itu bagi generasi muda punya keris baru. Keris adalah doa yang dibendakan. Kita kan selama ini tidak tahu bentuknya, wujudnya doa itu bagaimana. Nah, ketika melihat keris, ada harapan di dalamnya. Ada doa yang disampaikan oleh si pemesan maupun si empu pembuatnya. Dari sini akan meresonansi apa yang ada di dalam diri kita. Yakin dan percaya bahwa itu terjadi. Harus punya keris baru kalau merasa handar beni. Ya. Gitu Mas ya. Nah, barangkali nanti yang komen juga belum punya keris ini bisa dijadikan keris pribadi, keris individu. Seperti sampaikan Mas Satria tadi, ini Megantoro juga simbol pemersatu kalangan, jadi keris luar biasa. Semoga ini juga nanti yang dapat yang belum punya keris, sehingga jadi kenang-kenangan keris ini luar biasa. Oke, kita sudah hampir 2 jam Mas Satria, sekali lagi menghadapi tahun-tahun politik di tahun 2024, apapun partai politiknya wajib punya seragam batik ya Mas. Ya, apapun partai politiknya wajib punya batik, gitu ya. Atau saya enggak mau kasar-kasar, jangan pilih partai yang nggak mau pakai batik, gitu kan. Jadi semua partai wajib punya batik, entah itu apapun batiknya Mas Satria ya. Terus semua partai kalau bisa memang mempunyai atau merasa handar beni lah setidaknya untuk pelestarian budaya. Jadi kalau bahasanya Bung Karno itu Trisakti ya kalau tidak salah ya. Jadi berdikari dalam bidang ekonomi, terus kemudian berkepribadian dalam kebudayaan dan politik ya. Jadi budaya, ekonomi dan politik kita bisa berdikari, mandiri dan handar beni. Mas Satria, ini sudah 2 jam, luar biasa. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya di Hari Batik ini ya, Hari Batik tanggal 2 Oktober Mas Satria ya. Semoga budaya batik, berbatik, kemudian ekonomi budaya tadi yang kita berbasis batik maupun keris atau pusaka yang lainnya di Indonesia semakin bisa kita kembangkan. Demikian. Terima kasih Mas Satria. Sebagai penutup ada yang perlu disampaikan? Monggo. Kalau dari saya sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatannya bisa berdiskusi di malam ini. Semoga bisa bisa memunculkan inspirasi baik dari berbagai kalangan usia, baik sesepuh-sesepuh mungkin istilahnya kita juga pasti akan butuh sangat banyak belajar. Dan mungkin kepada teman-teman, mungkin generasi yang lebih muda sebagai motivasi untuk semakin mencintai budaya kita. Betul. Gitu. Baik, terima kasih kepada tim admin dan tim kreatif yang ada di studio Sundari Batik Art Gallery. Bagi Anda semuanya yang ingin berkunjung, belajar tentang batik, ada di Batik Sundari Art and Gallery, lokasinya di Jalan Soekarno-Hatta, PTP 2, nomor A2. Jadi lokasinya tengah kota, ini di sini tersimpan banyak batik juga, bisa tadi latihan membatik juga, dan bisa menyediakan ragam batik Nusantara ya Mas ya. Jadi partai politik apapun juga harus pesan batik gitu. Enggak apa-apa pesannya di Sundari atau di mana aja. Ini akan kita bagikan nanti setelah malam ini, tim admin dan tim kreatif akan memilih, akan men-DM komentar mana yang terbaik. Saya selaku pembawa acara Ki Juget Gumelar, mohon maaf apabila ada salah-salah dan ada yang kurang benar atau kurang tepat, kami mohon dikoreksi, kami mohon dibenarkan, kami mohon petunjuknya, kami mohon nasihatnya, dan kami mohon bimbingannya kepada para sesepuh semuanya, baik sesepuh dari batik maupun sesepuh dari perkerisan, kepada guru-guru kami, kepada pembimbing kami, guru kehidupan kami juga mengaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya telah menanamkan banyak pengetahuan, pelajaran, dan keluhuran untuk mencintai budaya Indonesia, untuk tidak melupakan jati diri bangsa kita. Terima kasih. Sekali lagi, sampai jumpa di
episode selanjutnya tetap akan ada keris, kita hibah keris lagi, ada masih ada 2 ini nanti bagi yang mau menghibahkan kerisnya melalui kanal kami juga kami menerima. Semoga nanti di tiap pertemuan kita ada bagi-bagi hibah keris, Mas ya. Iya, betul. Ini yang jelas kita udah punya stok 3, jadi 1 ini, 2 masih tersimpan setiap episode kita. Atau mungkin nanti kapan-kapan bagi-bagi batik ya, Mas. Nah, khusus edisi yang ini nanti bonus nanti udeng. Wah, khusus edisi kali ini ketambahan udeng. Jadi selain batik, selain keris ternyata dapat udeng dari Sundari, dari Mas Satria. Nanti ongkir kita yang nanggung, tenang, aman gitu. Dagangannya pusat ya ongkir. Terima kasih, matur sembah nuwun sangat. Sampai jumpa lagi, sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semuanya sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, Rahayu, salam budaya.